Baik, perkenalkan nama saya Kade Yulia Udasari, NIM 201410101086. Di sini saya akan menjelaskan tentang masuknya Islam ke Indonesia. Ada beberapa teori terkait sejarah masuknya ajaran Islam ke Indonesia. Agama Islam masuk ke Nusantara Indonesia melewati perjalanan panjang dan dibawa oleh kaum muslim dari berbagai belahan bumi. Kini Indonesia menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Menurut beberapa teori yang ada, ajaran Islam masuk ke Indonesia melalui orang-orang dari berbagai bangsa. Sebagian dari mereka ada yang datang ke Nusantara untuk berdagang sembari berdakwah. Ada pula kaum ulama atau ahli agama yang memang datang ke Nusantara untuk mensiarkan ajaran Islam. Terlepas dari perdebatan dan diskusi yang kemudian muncul, keempat teori terkait masuknya Islam di Indonesia tersebut antara lain teori Gujarat, teori Mekah, teori Persia atau Iran, dan teori Cina. Teori Gujarat. Teori yang dicetuskan oleh Drewes yang lantas dikembangkan oleh Snook Hugronje, Pitchnevel, Sutherham, McQuaid hingga Sucipto Wirjo Suparto ini meyakini bahwa Islam dibawa ke Nusantara oleh pedagang dari Gujarat, India pada abad ke-13 Masehi. Kaum saudagar Gujarat datang melalui Selat Malaka dan menjalin kontak dengan orang-orang lokal di berbagai bagian barat Nusantara yang kemudian melahirkan Kesultanan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Salah satu bukti yang mendukung teori ini adalah ditemukannya makam Malik Al-Saleh dengan angka 1297. Nama asli Malik Al-Saleh sebelum masuk Islam adalah Marah Silu. Ia merupakan pendiri Kesultanan Samudra Pasai di Aceh. Dikutip dari buku Arkeologi Islam Nusantara pada tahun 2009, karya Uka Chandra Sasmita, corak batu nisan Sultan Malik As-Saleh memiliki kemiripan dengan corak batu nisan di Gujarat. Selain itu, hubungan dagang antara Nusantara dengan India telah lama terjalin. Ditemukan pula batu nisan lain di pesisir utara Sumatera bertanggal 17 Zulhijjah 831H atau 27 September 1428 Masehi. Makam ini memiliki batu nisan serupa dari Kambai, Gujarat, dan menjadi nisan pula untuk makam Maulana Malik Ibrahim, salah satu wali Sungo yang wafat tahun 1419. Teori Mekah. Teori selanjutnya tentang masuknya Islam di Indonesia diperkirakan berasal dari Timur Tengah, tepatnya Arab. Teori Arab Mekah ini didukung oleh Van Leur, Anthony H. Jones, Arnold, hingga Abdul Malik Karim, Amrullah atau Buya Hamka. Menurut Buya Hamka, Islam sudah menyebar di Nusantara sejak abad 7 Masehi. Hamka dalam bentuk bukunya berjudul Sejarah Umat Islam menjelaskan salah satu bukti yang menunjukkan bahwa Islam masuk ke Nusantara dari orang-orang Arab. Bukti yang diajukan Hamka adalah naskah kuno dari Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab telah bermukim di kawasan pantai barat Sumatera pada 625 Masehi. Di kawasan yang pernah dikuasai kerajaan Sriwijaya itu juga ditemukan nisan kuno bertuliskan nama Syekh Rukunuddin yang wafat tahun 672 Masehi. Teori dan bukti yang dipaparkan Hamka tersebut didukung oleh Arnold yang menyatakan bahwa kaum saudagar dari Arab cukup dominan dalam aktivitas perdagangan ke wilayah Nusantara. Sebagian dari pedagang Arab tersebut kemudian menikah sebagai warga lokal dan membentuk komunitas Muslim. Mereka bersama-sama kemudian melakukan kegiatan dakwah Islam di berbagai wilayah Nusantara. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nusafa Taufika dengan nomor induk mahasiswa 201411085. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan materi mengenai masuknya Islam ke Nusantara. Di sini saya akan memaparkan beberapa teori. Yang pertama adalah teori Persia, teori Cina, dan analisis teorinya. Yang pertama adalah teori Persia. Di dalam teori ini disebutkan bahwa Islam dibawa ke Nusantara atau masuk ke Nusantara itu dibawa oleh bangsa Persia. Bangsa Persia ini saat ini kita kenal dengan nama Iran. Di dalam teori ini disebutkan bahwa Islam masuk ke Nusantara yang dibawa oleh bangsa Persia ini pada tahun atau abad ke-13 Masehi. Dan teori ini didukung oleh Umar Amir Hasan dan Hussein Jajadiningrat. Abdurrahman Misno dalam bukunya Reception Through Selection Modification, Antropologi Hukum Islam di Indonesia yang ditulisnya pada tahun 2016 menjelaskan atau menuliskan bahwa Jajadiningrat berpendapat bahwa ada beberapa persamaan antara kebudayaan Islam yang ada di Nusantara dengan bangsa Persia. Dan hal ini dibuktikan dengan adanya seni kaligrafi yang dipahat
di batu-batu nisan yang bercorak Islam yang ada di Nusantara. Selain itu, hal ini juga dibuktikan dengan adanya dua kebudayaan. Yang pertama adalah budaya Tabuik yang berasal dari yang ada di Sumatera Barat, dan budaya Tabot yang ada di Bengkulu, di mana kedua kebudayaan ini merupakan kebudayaan yang sama dengan ritual yang biasa dilakukan oleh bangsa Persia setiap tanggal 10 Muharram. Akan tetapi teori ini mengalami atau termasuk teori yang lemah. Hal ini dikarenakan seperti yang kita tahu bahwa masyarakat Nusantara atau penduduk di Nusantara itu mayoritas memeluk ajaran atau mazhab Sunni, sedangkan ajaran Islam yang ada di bangsa Persia itu merupakan ajaran atau bermazhab beraliran Syiah. Lalu yang kedua adalah teori Cina, di mana teori ini menjelaskan bahwa penyebaran Islam yang ada di Nusantara itu dibawa oleh bangsa Cina. Ajaran Cina ini berkembang di Cina pada masa dinasti Tang dari 618 sampai 905 Masehi, di mana ajaran ini dibawa oleh panglima pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu di dalam teori ini dibuktikan dengan adanya penulisan di dalam buku, yaitu buku dari John Aberli pada tahun 2004, di mana buku ini berjudul Islam in China. Ia menyebutkan bahwa relasi pertama orang-orang Islam dari Arab dengan bangsa Cina itu terjadi pada 713 Masehi, dan diyakini bahwa Islam itu masuk ke Nusantara bersamaan dengan migrasi orang-orang Cina ke Asia Tenggara. Lalu mereka memasuki wilayah Sumatera bagian selatan Palembang itu pada tahun 879 atau abad 9 Masehi. Nah, bukti lain dari teori Cina ini adalah banyak sekali pendakwah-pendakwah yang merupakan keturunan Islam ini yang mempunyai pengaruh besar di dalam penyebaran Islam atau penyebaran agama Islam di Kesultanan Demak, di mana Kesultanan Demak ini seperti yang kita tahu merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Saya akan memaparkan mengenai analisis teori-teori masuknya hukum Islam ke Indonesia, di mana di dalam analisis teori ini menurut Hasan tidak sulit untuk meyakini bahwa Islam masuk ke Nusantara itu dibawa oleh bangsa Arab. Seperti yang kita tahu, hal ini dikarenakan Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad itu lahir, berkembang, dan menjalankan tugas kerasulannya itu di Arab, atau lebih spesifiknya adalah Hijaz, yaitu Mekah dan Madinah. Nah, akan tetapi untuk teori masuknya hukum Islam dari Persia ini sulit diyakini, karena seperti yang kita tahu bahwa keberadaan kedua negara ini terhadap kedatangan atau proses masuknya Islam ke Indonesia itu atau ke Nusantara itu letak geografisnya itu jauh dari arah timur Arabia, dan proses sejarahnya membawa Islam ke Indonesia itu sudah tentu melibatkan dimensi ruang atau melibatkan ruang yang menjembatani antara Indonesia dengan Arabia. Tetapi di dalam konteks ini kedua teori antara teori Islam dari India dan Persia ini memiliki relevansi atau ketersesuaian di dalam kenyataan yang ada. Seperti yang kita tahu bahwa India dan Persia ini memiliki atau berada di tengah rentangan geografis antara Arab dan Indonesia yang merupakan wilayah yang ada di Asia Tenggara. Nah, oleh karena itu rute perjalanan masuknya Islam ke Indonesia atau ke Nusantara itu dari Arab ke Persia, lalu dari Persia ke India, dan dari India lalu ke Indonesia. Dan perkembangan atau proses masuknya ini melalui armada laut. Nah, pendapat ini didukung oleh peta yang menggambarkan jalur kedatangan Islam di Indonesia. Sekian presentasi dari saya yang akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Dari beberapa usulan tersebut,
sebagaimana tercatat dalam sejarah ini mulai menetapkan hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku. Dengan penetapan hukum Islam sebagai hukum positif di setiap kesultanan tersebut, maka sudah tentu akan memperkuat pengalamannya tentang hukum dan syariat Islam yang memang telah berkembang di masyarakat Muslim masa itu. Fakta-fakta ini dibuktikan dengan adanya literatur fikih yang ditulis oleh para ulama Nusantara pada sekitar abad ke-16 dan ke-17. Kondisi ini terus berlangsung hingga para pedagang Belanda datang ke kawasan Nusantara. Dapat disimpulkan bahwa hukum Islam yang berlaku tidak hanya dalam tataran ibadah saja seperti salat, zakat, puasa, haji, nikah, dan waris, yang secara normatif tidak memerlukan bantuan penyelenggaraan negara untuk melaksanakannya dan dapat dijalankan atas dasar kesadaran individu umat Islam. Namun juga menyangkut hukum Islam yang berlaku secara formal yudiris, yakni hukum Islam yang mengatur hubungan sesama manusia dalam kehidupan masyarakat dan negara yang disebut dengan istilah muamalah dan ukibat, yakni hukum Islam yang memerlukan bantuan penyelenggaraan negara untuk melaksanakan melalui upaya peradilan seperti pelanggaran kejahatan murni atau persengketa hak milik. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Putri Anwarsiki dengan nomor NIM 2014 10 10 82. Menurut TRAS 1990 nomor 118, penelusuran hukum Islam dari aspek sejarah dapat dilihat dari berdirinya Masjid Demak abad ke-14 sebagai masjid pertama yang bersimbol Islam. Ia menyatakan bahwa permulaan zaman Islam dalam tradisi Jawa terkait erat dengan dua peristiwa. Yang pertama, jatuhnya benteng agama Buddha yang diwakili oleh Keraton Majapahit, dan yang kedua adalah berdirinya Masjid Besar Demak sebagai pusat kerajaan Islam yang baru, tempat beribadah hari Jumat bagi raja dan warga keraton. Pembangunan Masjid Demak terjadi pada tahun 1428 Saka atau pada tahun 1506. Kepulauan Indonesia sudah bersentuhan dengan Islam sejak abad ke-1 Hijriah, abad ke-7 Masehi. Proses Islamisasi berlangsung damai pada abad ke-13, berdiri kerajaan Islam disebut dengan Kesultanan. Yang pertama adalah Samudra Pasai di ujung utara Pulau Sumatera. Samudra Pasai sebelumnya mengadopsi hukum adat atau hukum kerajaan yang mendapat pengaruh tradisi lokal dan Hindu-Buddha. Kemudian secara bertahap menuju pemberlakuan hukum Islam atau hukum adat yang telah berkulturasi dengan hukum Islam, sehingga napas hukumnya tetap bercorak Islam atau bermuatan nilai-nilai Islam. Setelah diberlakukannya hukum tersebut, Samudra Pasai memberlakukan hukum Islam sebagai hukum negara. Yang kedua adalah Kerajaan Demak, tahun 1500. Pada kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, kerajaan ini hukum Islam diberlakukan di samping hukum adat, kebiasaan Jawa kuno. Hal ini karena Demak merupakan kerajaan yang berhasil menggantikan kerajaan Majapahit yang bercorak Hindu Jawa. Masyarakatnya masih sangat kental dengan kebudayaan Jawa, dan di antara mereka masih ada yang menganut agama Hindu. Maka, sebagai salah satu upaya dakwah Islam yang dilakukan adalah proses alkulturasi budaya dan islamisasi dengan nilai-nilai Islam terhadap adat lama yang masih berkembang pada sebagian masyarakat. Akan tetapi, hukum Islam tetap diberlakukan dalam pelaksanaan peradilan. Baik, kerajaan selanjutnya adalah Aceh Darussalam tahun 1514. Kesultanan Aceh Darussalam ini sudah dilengkapi dengan Undang-Undang Dasar yang berlandaskan Islam dengan nama Kitab Adat Meukuta Alam. Dalam pelaksanaan hukum Islam, Qadi memiliki wewenang memutuskan perkara di pengadilan. Keterangan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum Islam di Kesultanan Aceh Darussalam dilaksanakan secara murni dan menyeluruh.
tidak terbatas pada pengaturan hubungan antar masyarakatnya dalam perkara muamalat dan tindak pidana, tetapi juga berkaitan dengan ibadah salat dan puasa diatur secara ketat. Dalam bidang perdagangan dan perekonomian tidak hanya Aceh, pada umumnya di berbagai kesultanan Islam di Nusantara berlaku sistem kelembagaan kemitraan dagang atau yang disebut dengan syarikah mufawadah dan sistem komenda atau kepemilikan modal, dalam bahasa Arab disebut kirat atau mudarabah. Hukum tersebut adalah bagian dari hukum perekonomian Islam. Dan selanjutnya adalah Kerajaan Banten pada tahun 1568. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Angga. Sekian, terima kasih. Mataram 1582. Pada masa kerajaan Mataram, Islam 1613 sampai 1645 di bawah kepemimpinan Sultan Agung, hukum Islam diberlakukan dalam sistem peradilan. Setiap kejahatan yang menjadi urusan peradilan diadili menurut hukum Islam, sekalipun masih dalam upaya penyesuaian. Namun sistem hukum Islam sudah diperkenalkan dan diformalisasi dalam sistem pemerintahan. Penghulu pada masa Sultan Agung mempunyai 3 tugas, tidak hanya sebagai imam, tetapi juga sebagai mufti atau penasihat hukum Islam, kadi atau hakim, wali hakim, dan amil zakat. Sultan Agung juga mengubah peradilan pradata Hindu menjadi peradilan Surambi atau Serambi. Kerajaan Goa pada abad ke-13, Ternate pada abad ke-15, Tidore pada abad ke-16, Pajang abad ke-16, Cirebon abad ke-17, dan Talo abad ke-17. Setelah itu menyusul kesultanan-kesultanan Jambi 1500, Riau 1521, Banjar 1595. Formalisasi dan legislasi hukum Islam melalui buku Sabib Al-Mutadin yang dilakukan oleh seorang ulama, mufti sekaligus kadi atau hakim Kesultanan Banjar, yakni Syekh Muhammad Arsyad Banjari. Kasus serupa diketahui dari legalisasi kitab Simbur Cahaya yang terdapat di Kesultanan Palembang yang memadukan hukum adat dengan hukum syariat. Untuk praktik hukum di Kesultanan Palembang ini memiliki kemiripan dengan hukum Pepaken di Cirebon di Pulau Jawa, yakni dengan melakukan satu buku yang dijadikan pedoman kerajaan kitab Surya Alam. Bima 1620, Palembang 1662, Kutai abad ke-16 dan sebagainya. Pada abad ke-18, Islam sudah menyebar hampir ke seluruh Indonesia. Ulama di dalam kerajaan-kerajaan Islam, di samping sebagai penasehat raja, juga duduk dalam jabatan-jabatan keagamaan yang tingkat dan namanya berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Nama saya Nikade Anita Pramudita dengan NIM 2014101092. Wali Songo dikenal sebagai penyebar agama Islam di Indonesia, terutama Pulau Jawa. Keberadaannya memiliki peran yang penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Dalam penyebaran agama Islam, mereka menggunakan berbagai cara, yakni kebudayaan, kesenian, dan pendidikan. Contohnya dengan menggunakan wayang. Penyebaran agama Islam itu tidak lepas dari pengaruh pedagang dari negara lain. Mereka selain datang untuk berdagang, juga menyebarkan agama Islam. Bahkan mereka melakukan perkawinan dengan pribumi dan memiliki keturunan. Itu membuat agama Islam berkembang dan menyebar di berbagai Nusantara, salah satunya di Pulau Jawa. Adapun peranan Wali Songo dalam penyebaran agama Islam, yang pertama, sebagai pelopor penyebar luasan agama Islam kepada masyarakat yang belum banyak mengenal ajaran agama Islam di daerah masing-masing. Yang kedua, sebagai para pejuang yang gigih dalam penyebaran agama Islam di masa hidup mereka. Yang ketiga, menjadi orang-orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Allah sehingga masyarakat yang diajak juga bersemangat dalam beribadah. Mereka bukan hanya berdakwah dengan lisan tetapi juga dengan perilaku mulia dan patut dicontoh oleh masyarakat setempat. Yang keempat, menjadi pemimpin agama di daerahnya masing-masing dengan pengikut yang banyak. Yang kelima, berhasil mendirikan Kerajaan Islam Demak sebagai salah satu pusat kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Pengaruh Wali Songo dalam penerapan hukum Islam sebenarnya tidak terlalu terlihat karena tidak ada kaidah hukum Islam tertulis.
yang lahir di masa Wali Songo tersebut. Tetapi bukan berarti tidak ada penyebaran hukum Islam. Ada penyebaran hukum Islam di masa itu, bukan berupa hukum yang tertulis, tetapi hukum yang dilakukan oleh masyarakat sehari-hari tanpa adanya aturan yang tertulis mengenai kaidah hukum tersebut. Maka dari itu, Islam bisa diterima oleh masyarakat Nusantara yang saat itu menganut agama kejawen, Hindu maupun Buddha. Karena ajaran yang diajarkan Wali Songo itu fleksibel, menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang ada pada zaman itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Harmoni. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andi Heri Reski. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan hukum Islam pada masa kolonialisme. Jadi di sini saya yang pertama akan menjelaskan tentang penerapan hukum Islam pada masa kolonialisme Belanda. Jadi hukum Islam pada masa kolonialisme Belanda itu pada tahun 1670, hukum Islam itu sepenuhnya diberlakukan bagi umat Islam. Jadi di sini berisi tentang pemberlakuan hukum waris dan hukum perkawinan Islam. Kemudian pada tahun 1750 yaitu Compendium der Formaste Javanske Wetten Naukering Grotken Outchet Mohammed Wetboek Moharer, itu peraturan yang merupakan koleksi hukum Jawa primer yang diambil dari kitab Al-Muharrar, diberlakukan untuk pengadilan umum di Semarang. Kemudian pada tahun 1808 sampai dengan 1811, kebijakan adopsi terhadap hukum Islam berlangsung hingga masa pemerintahan Gubernur Jenderal Denles. Selanjutnya, hukum Islam itu berhenti diadopsi ketika VOC beralih ke Belanda. Hukum Islam dieliminir dan peradilan diperlemah. Selanjutnya pada tahun 1824, fungsi penghulu sebagai penasihat hukum Islam dihapuskan melalui Standard tahun 1835 nomor 56. Selanjutnya pada tahun 1889 dibentuk kantor urusan pribumi, kantor for Industries Saken, sebagai respon atas kekacauan peradilan. Dan terakhir pada tahun 1929 hukum Islam dicabut dari tata hukum Hindia Belanda melalui Standard nomor 212. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan hukum Islam pada masa kolonial Jepang. Jadi pada masa kolonial Jepang ini tidak ada perubahan substansi terhadap peradilan Islam dan hukum Islam. Jepang hanya mengubah nama lembaga peradilan Islam dari Prestriat menjadi Peradilan Islam dan Hukum Islam. Jepang hanya mengubah nama lembaga peradilan Islam dari Prestriat menjadi Soryo Hoin dan pengadilan banding dari Hartford Islami Second menjadi Kaikyo Koto Hoin. Demikianlah penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Saya Maria dengan NIM 2014-10-1077. Di sini saya akan menjelaskan bagian terakhir yang mengenai pengaruh penerapan pasal 131 dan pasal 163 IS terhadap hukum Islam, hukum adat, dan hukum kolonial. Berlakunya pasal 131 dan pasal 163 IS merupakan salah satu momen sejarah yang menyebabkan terjadinya pluralisme hukum di bidang keperdataan. Pada ketentuan pasal 163 IS, penduduk Hindia Belanda dibagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan Eropa, Bumi Putra, dan golongan Timur Asing 1. Pembagian kelompok tersebut diikuti dengan pembagian kuasa hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan tersebut berdasarkan pasal 131 IS.
Ia mempunyai pengaruh. Satu, pengaruhnya hukum adat akan terlantar atau akan menghambat pembinaan hukum adat karena orang bumi putra akan mempergunakan hukum perdata Eropa dan meninggalkan hukum adat mereka. Sedangkan tujuan hukum Indonesia adalah untuk melakukan kodifikasi hukum nasional, unifikasi hukum dan pembaruan hukum adat. Yang kedua adalah dipahami bahwa di ketentuan hukum Eropa berlaku utuh bagi setiap subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan hukum. Pemberlakuan hukum adat bagi golongan bumi putra sudah tentu menimbulkan salah satu masalah. Masalah dimaksud mengingat bahwa adat yang terdapat di Indonesia sangat beraneka ragam sesuai dengan etnis, kondisi sosial budaya maupun agama. Pada waktu Belanda datang di Indonesia, di sini telah ada satu tata hukum sendiri, yaitu tata hukum asli, yang memang berbeda dari tata hukum Belanda. Pada awalnya Belanda tidak meniadakan hukum Barat, tetapi Belanda juga tidak mau menundukkan diri pada hukum asli. Jadi sejak awal sudah terjadi dualisme hukum. Kodifikasi hukum pidana yang berlaku pada tahun 1918 pada tahun 1946 waktu proklamasi kemerdekaan. KUHP tersebut sebanyaknya mungkin disesuaikan dengan keadaan yang seharusnya pada suatu negara. Unifikasi pada bagian-bagian tertentu di hukum Indonesia masih perlu diperhatikan. Kebutuhan sosial dan unifikasi hukum, yaitu kesatuan hukum baru dapat dijalankan apabila ada persamaan dan kebutuhan. Yang terakhir, adanya ketentuan tertulis menempulkan bias negatif terhadap hukum agama yang dianut oleh bangsa Indonesia yang mayoritas Islam. Bias negatif tersebut adalah membenamkan hukum Islam di bawah bayang-bayang hukum adat. Hukum Islam dianggap sebagai hukum jika telah dilegalisasi oleh hukum adat. Oleh karenanya, jika hukum yang diterapkan hukum Islam namun menurut ketentuan hukum tertulis pasal 131 IS, ia bukanlah hukum Islam, melainkan hukum adat. Makna tersembunyi di balik pemberlakuan teori ini adalah diharapkannya bangsa penjajah ketika itu dengan 3 konsep hukum yang masing-masing memiliki karakter sendiri. Ketiga konsep dimaksud adalah hukum Islam, hukum Barat, hukum adat, dan berhadapan dengan 3 konsep ini sudah dapat dipastikan bahwa bangsa penjajah dan menetapkan hukum yang lebih menguntungkan bagi mereka, dan hukum yang lebih menguntungkan itu dijatuhkan kepada hukum adat. Sekian presentasi dari kelompok kami yang dimulai dari pertama yang mengenai sejarah masuknya hukum Islam di Indonesia sampai pengaruhnya pasal 131 IS dan 163 IS. Terima kasih.